Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nofri Wihan dari SPD MPDT. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Patambuan yang akan menampilkan video pembelajaran mengenai algoritma. Selamat datang di kelas informatika. Kali ini kita akan membahas algoritma untuk fase F Informatika kelas 11. Sebelumnya kita lihat dulu sasaran dan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian dan fungsi algoritma. Yang kedua, menuliskan algoritma program yang efisien, efektif, dan optimal. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian algoritma, apakah Anda pernah mencoba memainkan game seperti ini? Anda diminta untuk memisahkan cairan berwarna sesuai dengan warnanya masing-masing, sehingga setiap botol hanya akan berisikan satu jenis. Nah, ada langkah yang harus ditempuh bukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, baik Ananda, sama seperti penyelesaian masalah pada game tadi, algoritma juga seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk menuliskan algoritma ada 3 notasi yang bisa menggambarkan. Yang pertama adalah algoritma deskriptif. Yang kedua, notasi algoritma berbentuk flowchart. Yang ketiga, notasi algoritma dalam sudoku. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, notasi algoritma deskriptif. Notasi algoritma deskriptif merupakan penulisan yang dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Tidak ada ketentuan khusus dalam penulisannya. Seperti yang terlihat pada contoh, langkah-langkah dapat ditulis berurutan dengan nomor-nomor dan bahasa kita sendiri. Tidak ada aturan dan tidak ada aturan penulisan apapun untuk algoritma deskriptif. Oke, notasi algoritma yang kedua adalah flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram yang dihubungkan dengan tanda panah. Untuk membuat sebuah flowchart, terdapat berbagai macam simbol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya terminator. Terminator nanti akan kita gunakan untuk menulis start dan end. Nah, selanjutnya ada beberapa simbol lagi yang biasa digunakan, yaitu ada simbol input dan output yang digambarkan dalam bentuk jajar jenjang. Kemudian ada simbol untuk proses yang digambarkan dalam persegi panjang. Yang ketiga adalah simbol untuk kondisi, di mana digambarkan melalui belah ketupat. Dan beberapa simbol lain yang juga bisa digunakan untuk membantu membuat flowchart. Oke, kita sampai pada notasi yang ketiga, yaitu sudoku. Mana sudoku merupakan kode semu yang dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dan bila dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Seperti yang terlihat pada contoh, sudoku terdiri dari kode-kode yang menyerupai bahasa pemrograman, akan tetapi masih dalam tampilan yang lebih sederhana. Oke, kita sampai di bagian akhir. Nah, kata terakhirnya adalah algoritma merupakan alat bantu yang akan mempermudah dalam perancangan program. Dan algoritma yang efektif akan menghasilkan program yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.